Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para taretan sadeja si mulyagi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di sela-sela tidur di hotel Surabaya, saya masih menyempatkan untuk memberikan beberapa tausiah yang insya Allah kalau saya bisa ikhlas dan mudah-mudahan ikhlas, tausiah ini akan bermanfaat terutama bagi diri sendiri dan bagi para pemirsa sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usia kita semakin hari, semakin bulan, semakin tahun beranjak semakin tua. Apalagi bagi para pensiunan, bagi para orang-orang yang sudah sekian tahun pensiun, maka bolehlah orang mengatakan kita semakin bau tanah. Dan kita tidak perlu berkecil hati atau marah kalau mendengar kata-kata itu dari kita sendiri, terutama untuk diri sendiri. Karena memang kita berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Manusia diciptakan dari tanah dan jin diciptakan dari api. Sedangkan malaikat diciptakan dari cahaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang perlu kita persoalkan adalah bagaimana kita mengisi keseharian kita yang kita sudah bersisa umur. Artinya umur kita menjadi tinggal sedikit atau makin sedikit kalau dibandingkan dengan kemarin, dibandingkan dengan tahun lalu, dibandingkan 10 tahun yang lalu, dibandingkan ketika kita masih berdinas, ketika kita masih jaya-jayanya pakai sepatu berangkat ke kantor dengan berjalan tegak, atau mungkin pakai sepeda motor atau pakai mobil dan seterusnya. Sementara sekarang kita berjalan saja tertatih-tatih. Kemampuan untuk mengendarai mobil sudah hilang. Kemampuan untuk mengendarai sepeda motor juga sudah hilang. Karena orang yang makin tua itu makin kehilangan banyak hal, secara fisik maupun psikis. Bahkan menurut penelitian, otak orang tua yang berumur 70 tahun itu makin mengecil. Itu artinya bahwa daya ingat dan daya kritis itu semakin melemah. Kalau kita ingat misalnya
teori the taxonomy of Bloom. Taksonomi Bloom. Kemampuan psikis manusia itu digolongkan menjadi golongan. Di antaranya adalah kemampuan menganalisis dan kemampuan mengevaluasi. Dan terutama kemampuan menganalisis dan kemampuan mengevaluasi inilah yang terasa sekali daya turunnya. Jadi tidak ada ceritanya kalau orang itu makin tua makin cerdas, makin hebat, makin pinter. Orang makin tua makin lemah. Oleh karena itu, seyogyanya kita mengingat kematian ini adalah sesuatu yang niscaya dan sesuatu yang dekat kepada kita, dan refleksi dari kesadaran akan kematian itu adalah bahwa kita akan berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan dalam arti melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangan sebisa-bisanya, semampu-mampunya. Oleh karena itu sangat mengherankan andai kata ada golongan orang-orang sepuh seperti kita ini masih saja terperangkap oleh hubud dunia, oleh cinta kepada dunia, masih berpikir tentang bagaimana mengumpulkan uang, bagaimana supaya uang kita tambah banyak, dan seterusnya, bagaimana bisnis kita supaya makin lancar, makin menghasilkan. Dan itu masih mending apabila harta yang kita punya itu kita sedekahkan semaksimal mungkin untuk sedekah. Tetapi menjadi sesuatu yang naif apabila harta yang kita miliki itu kita hanya gunakan untuk dikumpulkan saja sambil dihitung-hitung. Karena di ujung sana adalah kubur dan kita akan masuk ke dalamnya. Dan persoalan harta ini adalah sesuatu yang sangat rumit karena Allah tidak hanya menanyakan ketika pada yaumil hisab, dari mana hartamu? Aina maktasabahu. Tetapi juga wa fima anfaqahu. Dari mana hartamu itu dan digunakan untuk apa? Sudah ditanyakan dari mana, masih ditanyakan lagi untuk apa. Ini kalau harta, kalau persoalan-persoalan yang lain pertanggungjawabannya tidak seberat harta. Oleh karena itu, kalau ada orang yang sudah sepuh masih berani mengambil harta yang bukan haknya, ini barangkali sangat mengherankan sekali, dan mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari hal-hal seperti itu. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dan sekali lagi ingat mati itu merupakan sesuatu pelajaran yang sangat berharga. Karena dengan ingat mati maka kita sekali lagi akan mampu mengerem diri, menjadikan diri kita di rel yang benar, on the track. Sehingga mudah-mudahan dengan ketakwaan kita Allah mengampuni kita. Dan ketika Allah mengampuni kita, itu adalah sesuatu yang benar-benar kita harapkan. Maka kita akan diberi kelancaran. Ketika kita menghadapi sakaratul maut, ketika kita menghadapi sekarat, kita diringankan oleh Allah.
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Sebagaimana kita selalu ucapkan ketika kita berdoa sehabis sholat dengan doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Ini doa selamat yang selalu kita baca dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita sehingga kita diberi kelancaran, diberi kemudahan. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, berilah kami kemudahan, atau jadikanlah ya Allah sesuatu itu mudah dan bukan sesuatu yang sukar atau sulit. Kalau Allah menjadikan sesuatu itu mudah, betapa mudahnya bagi Allah. Karena Allah itu maha kuasa, Allah itu maha rahman, Allah itu maha rahim, Allah itu juga maha pemberi rahmat. Dan rahmat Allah adalah sangat luas. Maka janganlah kita kemudian berputus asa walaupun kita compang-camping, walaupun kita kotor, walaupun kita seperti habis masuk ke emberan. Kita jangan putus asa dengan rahmat Allah. Karena orang yang berputus asa terhadap rahmat Allah itu hanyalah orang-orang kafir. Sedangkan orang-orang yang beriman tidak berputus asa, masih penuh pengharapan. Mudah-mudahan Allah memberikan pengampunan terhadap dosa-dosa yang kita laksanakan, yang kita kerjakan, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik yang terang-terangan maupun yang gelap-gelapan. Semuanya diampuni oleh Allah sehingga ketika kita meninggal, sekali lagi dalam keadaan husnul khotimah, ketika kita dikubur, maka di dalam kuburan kita mendapatkan nikmat kubur. Dan kuburan kita merupakan bagian dari taman-taman surga, bukan bagian dari taman-taman api neraka atau lembah-lembah. Kemudian ketika kita melewati Shiratal Mustaqim, kita dimudahkan oleh Allah. Kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Barangkali atau mudah-mudahan malaikat Jibril datang kepada kita, memegang tangan kita, kemudian kita diseberangkan, bukan menyeberang sendiri, tapi diseberangkan melalui Shiratal Mustaqim, jembatan Shiratal Mustaqim. Kita diseberangkan oleh malaikat Jibril. Sekejap kita sudah sampai di surga. Kemudian masuklah kita ke dalam surga dengan selamat atas rahmat Allah, atas ampunan oleh Allah. Oleh karena itu marilah kita selalu membaca istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita membaca istighfar sebanyak-banyaknya dengan penuh kesadaran terhadap dosa-dosa kita, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, baik dosa-dosa kepada Allah khususnya dan kepada Bani Adam atau dosa-dosa yang merupakan pelanggaran terhadap hak Adam atau hak Bani Adam atau sesama manusia, hakul adami. Ini diampuni oleh Allah. Walaupun sesungguhnya doa ataupun istighfar yang kita
lantunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan hakul adami, sebenarnya kita harus meminta maaf kepada manusia atau sama manusia yang kita zalimi. Kemudian barulah kita minta ampun kepada Allah. Kalau kita mengambil hak manusia lain, kita kembalikan dulu. Kalau kita mencuri sandal mungkin ya kita kembalikan sandal itu. Atau hal-hal yang lebih daripada itu. Kita kembalikan kepada yang berhak, kemudian kita minta ampun kepada Allah. Atau kalau kita tidak mampu atau tidak bisa mengembalikan karena ada keruwetan tertentu yang tidak mungkin kita bisa membalas dengan kebaikan ataupun mengembalikan hak anak Adam, maka kita berdoa kepada Allah agar supaya Allah mengampuni dosa kita dan memberikan orang-orang yang pernah kita sakiti, yang pernah kita zalimi itu adalah kebaikan-kebaikan yang diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Dan jangan menunggu diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan yang kebaikan itu berasal dari kebaikan kita. Karena nanti di akhirat ketika kita dihitung kemudian dosa kita sudah habis, kita menjadi orang bangkrut, sedangkan kita masih punya hutang kepada anak Adam dan sebagainya, maka kebaikan kita dibayarkan kepada anak Adam yang kita zalimi, yang kita sakiti dan sebagainya, atau yang kita rampas haknya. Oleh karena itu sekali lagi takutlah kepada Allah atas perbuatan maksiat kita, misalnya zalim kepada sesamanya. Kemudian sekali lagi ketika kita sudah kehabisan kebaikan ataupun pahala yang kita punya yang diberikan oleh Allah kepada orang yang kita zalimi sebagai pengganti, maka Allah kemudian mengambil dosa orang yang kita zalimi, dan dosa yang orang yang kita zalimi itu ditimpakan kepada kita. Sehingga barangkali dosa kita makin berat, walaupun ketika kita mati kita membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa, membawa pahala haji, membawa pahala sedekah dan sebagainya. Tetapi pada akhirnya kita memikul dosa-dosa disebabkan oleh perbuatan zalim kita, dan itulah orang yang muflis atau orang yang bangkrut. Dan ujung daripada orang yang bangkrut semacam itu adalah dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Para taretan sadaya si mulia Allah, itulah sekedar tausiah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini dari sebuah hotel di Surabaya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaat, terutama kepada diri kami sendiri, dan mempunyai manfaat kepada para pemirsa sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.